Assalamualaikum Bu Rani. Alhamdulillah. Ya, Kita masuk. sudah masuk. Nah, Rani ingin dulu Prof Turuna ya. Katanya Prof Turuna akan login kalau sudah dibuka aja. Oke. Ya. Kemarin teh Prof Taruna itu nggak mau ngedenger ini ya suara yang masuk ya. Ya, kumaha dari itu ya? Halo Pak. Dari hostnya, dari fakultas ya? Ya, biar nggak ada suaranya. Pak, co-hostnya bisa saya sama Bu Ika juga ya Pak. Bu Ika sekarang kebetulan yang akan jadi apa moderator. Atau, Pak, ya. tapi hostnya tetap itu ya, dari Tetap fakultas. sudah nggak ada suara kelihatannya. Udah nggak ada ya? Kemudian apa lagi ya? Absen kayaknya udah. Di sini hujan ya Bu Rani, nanti kalau ada apa-apa. Iya, insya Allah. Ya. Ya Bu, kata Prof Iman mah bisa langsung aja, katanya udah apa namanya Bisa saja ya, udah kuliah ya kedua. udah langsung kuliah aja dipimpin oleh Ibu. Jadi nanti untuk mempersingkat waktu. Betul betul. Selamat malam Prof Taruna. Selamat pagi ya Pak Taruna. Prof Taruna kalau di sana. Selamat pagi Prof. Belum terdengar Prof, suaranya masih mute. Oh, masih mute. Oke, sekarang udah bisa dengar ya? Sudah Prof. Oke, good. Ya, mohon maaf ada keterlambatan tadi. Oh Tapi no, masih 7 menit. lagi. Ya, it's okay. Ini juga yang hadirinnya baru 13. Iya. Ya, It's okay. kebetulan juga mungkin beberapa akan menyusul karena masih ada yang menjalankan sholat tarawih, Prof. Iya, puasa ya. Iya, betul. So, ke yang besok saya juga ngasih lecture pagi, tapi linknya sama kayaknya ya. Sesuai dengan yang di player itu, Prof. Mungkin sama, saya juga belum ngecek. Iya, kayaknya sama. Saya cek tadi. Sama-sama, ya sama, Prof. Ya, dari fakultas. Ya, oke. Ya, kami di sini udah mulai hangat, jadi udara udah mulai, tapi masih dingin juga. Kalau buat standar Indonesia masih dingin. Lembang kayak di Lembang mungkin. Iya. Ini musim semi ya, Prof ya? Musim semi ya. Jadi saya pulang kerja selalu mindahin tumbuhan. Saya banyak flower garden, ngurusin flower garden. Bercocok tanam ya, Prof? Iya. Ya. Jadi waktunya sekarang masih dingin. Jadi kalau kita pindahin tumbuhan bisa gampang masih gampang adaptasi ya. Kan nggak shock gitu karena nggak terlalu panas. Dipindah-pindahkan. Iya. Pindah itu berarti pindah kayak dari satu pot ke pot yang lain ya, Prof ya? Saya kan nanamnya di tanah, di di halaman. Ya, ada juga di pot. Ya. Oh iya. Kan di sini ada tanaman yang namanya perennial. Perennial itu setiap tahun dia tumbuh sendiri gitu. Jadi kalau waktu winter dia mati, terus kita bersihin daun-daun yang di atas, kemudian spring
Dia tumbuh, ada yang tumbuh sendiri keluar, ada yang dari batangnya keluar daun. Jadi ada macam-macam gitu. Jadi yang setelah dia tumbuh keluar dari tanah gitu, kita tahu dia di mana. Terus saya kadang-kadang pengen mindahin ke tempat lain gitu. Jadi ini waktunya ya ini sekitar spring gitu. Jadi kita bisa pindahin. Kalau dipindahinnya waktu summer, bisa-bisa mati karena terlalu panas. Ya, terlalu panas, ekstrim jadi. Iya, iya, iya. Kalau summer tuh sampai berapa derajat, Prof, di sana? Bisa-bisa 30 Celcius gitu. 30 derajat Celcius. 32 kadang-kadang. Tapi kan nggak terlalu panas, tapi kalau humidity-nya, kalau humiditasnya sekitar 90% kan jadi sumek gitu ya, sumpek. Ya. Itu biasanya Agustus tuh. Kalau Agustus biasanya sayur-sayuran kita tuh kayak tomat itu kita manennya ya sekitar bulan Agustus. Jadi ya. Kalau biasanya kita nanam kentang, saya nanam kentang juga. Nanam kentang sekitar bulan Februari lah, gitu. Nah nanti panennya sekitar bulan Juni. Bulan Juni. Ya saya suka, istri saya suka nanam sayur-sayuran. Ya. Saya ngurusin bunga, so. Jadi sayur-sayurannya udah tersedia ya di kebun. Iya, iya, iya. Sayur-sayuran sana ya, Prof. Bukan sayuran tropik. Kita juga nanam cabai, nanam cabai rawit, nanam ada cabai lombok, nanam bell pepper, macam-macam. Nanam apa ya, kacang panjang, terus tomat yang paling populer di sini. Kita banyak aneka ragam tomat. Terus apa ya, apa itu sayur pahit itu kan, labu pahit, apa namanya itu, pare. Pare. Ya. Pare bahasa Sunda. Ya. Terus apa? Zucchini apa tuh? Zucchini, timun. Itu kalau di sini tuh seperti timun ya. Apa yang suka di sayur tuh? Lopang ya kalau di sini. Lopang itu apa ya? Zucchini, mirip zucchini. Iya. Itu yang favorit saya itu apa? Labu Jipang ya? Labu Jipang. Yang panjang. Tahu nggak? Labu Jipang nggak panjang deh, kayak bulat. Apa ya? Selalu dibuat sayur. Ya. Bukan ini, bukan pumpkin ya, bukan. Bukan. Labu Jipang itu buat sayur tuh. Bahasa Medannya labu Jipang. Ini apa? Di sini mah labu untuk sayur asem itu ya, Prof? Iya. Oh, labu itu ya. Waluh kalau bahasa Sundanya. Waluh. Kalau bahasa Sundanya waluh. Oke. Ya itu favorit. Ada yang mau ngobrol. Oh, it's echo saya itu. Kayaknya udah jam 8 ya. Jam 8. Boleh dimulai aja Bu Ika. Mulai saja ya Prof, karena sekarang bisa langsung ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah seri yang kedua ya, mungkin akan untuk mempersingkat waktu mungkin akan langsung ya. Selamat datang pada serial kuliah aplikasi tidak ini kepada para hadirin, mahasiswa ataupun dosen yang sudah berkenan hadir di sini. Pada kesempatan ini Prof. Taruna Siahaan akan membawakan kuliah seri yang kedua
melanjutkan yang kemarin, yaitu mengenai sintesis peptida. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan saja Prof langsung ya, karena yang lain juga Pak Sudrajat juga nggak ada dan lain sebagainya. Kita langsung aja karena sudah seri yang kedua. Sudrajat udah ada tuh, saya lihat. Saya persilahkan. Terima kasih Prof. Selamat pagi. Maaf, Pak Sudrajat ini udah mau mulai, nggak apa-apa. Enggak, silakan langsung aja. Oke. Saya kena tulis yang kedua dan mohon kepada hadirin yang hadir supaya speakernya dimatikan ya untuk supaya kelancaran kuliah kita malam ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Prof. Taruna untuk menyajikan kuliah seri yang kedua ini. Silakan. Terima kasih Bu. Selamat malam rekan-rekan semua. Kalau bisa di mute ya. Oke. Saya akan share screen dulu. Bisa lihat screen-nya ya? Oke, ya saya bisa lihat ya. Sebentar, kayaknya full screen. Oke, jadi topik kita hari ini adalah solid phase peptide synthesis, lecture kedua. Jadi kemarin minggu lalu saya telah berbicara tentang introduksi apa gunanya peptide dan historical perspective. Nah, kemudian kita akan bicara dengan peptide synthesis solution. Saya tidak bicara dengan solution phase, saya fokus dengan solid phase. Bagaimana prinsipal dari solid phase itu? Ada dua chemistry, yaitu Bock dan FMOC chemistry. Kemudian kita akan bicara tentang resin dan protecting group, bagaimana memotong peptida dari solid state sehingga dapat larut di larutan, bagaimana purifikasi, dan kita juga akan bicara sedikit tentang cyclic peptide karena ini adalah molekul yang penting. Seperti yang saya sebutkan kemarin, minggu lalu, bahwasanya cyclic peptide itu banyak yang menjadi obat-obatan. Dan analisa apa yang kita bisa lakukan, sebenarnya side reaction ini bisa kita bicarakan dalam sintesis dan juga bisa bicarakan sebagai produk akhir sewaktu formulation. Dan kita akan, kalau ada waktu, kita bicara apa biasanya tantangan tentang dalam mendesain peptida sebagai therapeutic molecule. Jadi kalau kita berbicara solid phase synthesis, kita harus juga berbicara dengan solution phase synthesis. Sebelum solid phase synthesis ditemukan, semuanya dilakukan melalui solution phase synthesis. Nah, seperti Anda tahu, bahwasanya setiap reaksi, setiap penghubungan dua amino asid, kita harus purifikasi. Sehingga agak lambat melakukan solution phase. Waktu pertama-tama insulin disintesa, kalau nggak salah yang mensintesa insulin itu dapat recognition-nya. Jadi kita setelah solid phase era, kemudian kita ingin bertanya mana yang lebih efisien. Ya, apakah solution phase, apa solid phase, apa expression. Nah, slide ini menunjukkan bahwasanya kalau Anda mensintesa peptida sekitar 2 amino asid ke 5 amino asid, kayaknya solution phase itu lebih efisien, ya, lebih efisien dan murah. Tetapi kalau sudah lebih dari 5 peptida, 5 amino asid sampai 40, mungkin solid phase itu lebih efisien melakukannya. Tetapi kalau sudah lebih dari 40 amino asid, lebih baik mungkin dilakukan produksi protein tersebut atau peptida tersebut menggunakan biological system seperti E. coli expression atau CHO cell expression dan lain-lain. Jadi memang beginilah
posisi dari solid phase synthesis itu. Bukan berarti solid phase tidak bisa dilakukan untuk 5 amino acid. Terkadang bisa kalau kita memang mepet waktu, karena memang benar-benar solution solid phase itu memang menghemat waktu, tetapi jadi mahal karena Anda harus membeli resin, ya kan? So itu adalah pertimbangan ekonomi yang harus dipikirkan, mana yang harus dilakukan. Nah, karena waktu itu juga time is money also. Jadi kalau kita terlalu lama mensintesa dengan solution phase, lebih baik memang solid phase karena lebih cepat. Sebagai perspektif, ya kalau kita mensintesa solution phase, kita coupling 2 amino acid, butuh kita paling tidak sehari lagi purifikasi, kemudian identifikasi, and then next amino acids, demikian sekitar 2-3 hari baru satu coupling. Nah, sedangkan dengan melakukan solid phase synthesis sebagai perspektif, satu coupling itu bisa dilakukan sekitar 3 jam. Jadi 10 amino acid sekitar 30 jam. Jadi bisa 24-30 jam. Jadi kita bisa melakukan ini dengan cepat, ya. Karena purifikasi tidak ada lagi. Setiap coupling hanya washing. Oke, nanti kalau yang belum pernah melakukan solid phase, kita bisa jelaskan apa yang saya maksud dengan washing tersebut. Jadi inilah pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan eksperimen, sehingga kita bisa lebih efisien. Oke. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua chemistry, yang satu bulk amino acid, yang maksud bulk amino acid ini adalah discarbamate group. T-butyl oxycarbamate. Ya, jadi protecting group dari amino acid ini adalah bulk T-butyl oxycarbamate. Oke, nah di ada chemistry yang namanya fluorenyl oxycarbamate amino acid, which is FMOC. Ini yang namanya protecting group FMOC. Nah, yang mendominasi sintesa peptida adalah 2 amino acid ini. Waktu pertama-tama kali solid phase dilakukan menggunakan bulk. Nah, ada kelemahan bulk ini adalah untuk memotong peptida kita dari resin harus menggunakan asid like HF, hydrogen fluoride, yang agak bahaya dan sangat bahaya sebenarnya, dan agak sukar cumbersome. Jadi tidak bisa dilakukan dengan di round bottom plus. Tapi sekarang sudah gampang, ya. Nanti kita jelaskan. Dan FMOC chemistry ini lebih gampang dan memang agak lebih mahal. Tetapi sekarang didominasi like solid phase, apalagi dengan automated peptide synthesis didominasi dengan FMOC. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke. Nah, inilah basic principle peptida synthesis. Mula-mula kita mempunyai amino acid pertama, ya, yang diimobilisasi di resin. Apa itu resin? Resin itu adalah partikel-partikel kayak manik-manik gitulah, manik-manik polystyrene. Jadi di permukaan polystyrene itu dihubungkan peptida amino acid kita yang pertama. Nah, amino acid kita pertama protecting group di side chain dan di amino terminus. Kemudian kita lakukan deblocking sehingga amino group terbuka untuk reaksi. Dan kemudian kita punya amino acid kedua yang larut, kemudian kita aktivasi sehingga carboxylic acid ini yang diaktifasi menjadi sangat hangat. Kalau kita inkubasi dengan amino group, terjadi coupling reaction. Jadi itu yang namanya coupling reaction, kita mendapat peptida kedua. Nah, kalau kita mau membuat 10 amino acid, kita ulang 9 kali. Ya, kita ulang proses ini sampai kita mencapai amino acid yang kita inginkan. Ya. Kemudian setelah kita dapat amino acid yang kita inginkan, bagaimana kita memotong peptida ini dari manik-manik beads atau
resin tersebut sehingga dia sekarang menjadi free peptide. Nah, itulah basic prinsipnya. Nah, kenapa dia efisien? Karena sewaktu proses ini, suatu proses coupling ini atau deblocking ini, semuanya tidak perlu dipurifikasi. Karena apa? Kita bisa washing, kita bisa menghilangkan semua reagent yang kita pakai dengan menggunakan washing, karena resin ini bisa difilter. Ya, jadi ada filter, kita kasih solution sehingga semua excess reagent yang berlebihan bisa kita hilangkan. Jadi purifikasi sangat simple. Makanya kita bisa melakukan sekitar 2 jam satu coupling. Sehingga kalau kita lakukan dengan solution phase, Anda tahu bahasanya Anda harus ekstraksi, harus rotavapor dan segala macam, and drying and so forth, and then harus menganalisa apakah ada. Nah, kalau melakukan solid phase synthesis ini yang penting adalah kita memang tidak bisa mengetahui apakah efisiensi coupling ini, sehingga biasanya kita melakukan excess activation ini supaya reaksi ini terjadi 99%. Terkadang kita lakukan double coupling. Apa artinya double coupling? Kita reaksikan 2 kali supaya ini 99%. Apakah bisa dianalisa? Sebenarnya bisa. Kita bisa mengambil beads ini, kita analisa dengan ninhydrin. Kalau tidak ada reaksi purple, berarti semua amino group sudah tertutup dengan amino acid yang kita konjugasi, sehingga ini yang kita dapat. Oke. Nah, itulah prinsipnya. Makanya waktu itu karena development ini peptida maju pesat, perkembangan peptida maju pesat, dan Profesor Bruce Merrifield dari Rockefeller University mendapat Nobel Prize karena penemuan solid phase peptide synthesis. Jadi kalau kita lihat ini ya, peptida ini mula-mula ada resin, kemudian kita bangun linker. Kenapa kita bangun linker ini? Linker ini supaya linker ini bisa dihubungkan dengan amino acid pertama. Dan linker ini sengaja didesain supaya peptida bond di sini atau ester bond di sini bisa dipotong. Oke. Nah, kemudian kita mulai membangun amino asid kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ingat bahwasanya biasanya kalau peptide chemist itu kan nulis residu pertama itu dari kiri ke kanan. Oops, that's supposed to be N terminus, not V terminus. Sorry. Jadi berarti kita membangun peptida dari C terminus ke N terminus. Oke. Oke. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mesin, tapi kita bisa melakukan sendiri dengan alat ini. Kita melakukan reaksi, oke. Kemudian kita setelah reaksi selesai kita drainage, and then kita bisa wash beads-nya. Berarti peptida kita sudah ada di beads, dan kita lakukan reaksi ini berulang kali. Nah, karena proses ini sangat repetitif, maka didesainlah yang namanya automated peptide synthesizer. Oke. Jadi setelah kita selesai biasanya melakukan ini, kita ambil beads kita resinnya kita cleave, ya, kita cleave peptide-nya dari resin. Kemudian setelah itu kita purifikasi dengan prep HPLC dan kita analisis dengan analytical HPLC, dan biasanya kita melakukan analisa dengan mass spec. Kenapa dengan mass spec? Karena kita sudah tahu molecular weight harapan kita apa, dan kita sudah tahu bahwasanya setiap reaksi ini 99.9%. Jadi impurities biasanya sangat rendah. Oke. Oke. Oops. Oh. Oh. I'm sorry. Sebentar ya, saya coba. Escape. Coba saya stop sharing dulu ya. Oh. Ini oke.
Nggak tahu kenapa slide saya demikian. Sebentar ya, saya share lagi. Oke, sorry about that. Saya nggak tahu kenapa tadinya sudah dicoba, tapi oke. Oke, so jadi kita bisa melakukan makanya didesain solid phase peptide synthesis. Kalau yang belum pernah melihat, inilah solid phase peptide synthesis ini yang ada di laboratori saya. Dan banyak produsen yang berbeda yang bisa dibuat. Tetapi prinsipnya sama. Biasanya dengan solid peptide synthesis ini bisa kita lakukan secara otomatis. Jadi kita bisa misalnya kita sintesa 10 amino asid, kita lakukan sore hari, besok pagi mungkin udah selesai. Jadi kita tidur, synthesizer-nya bekerja. Jadi bisa kerjaan kita berlangsung 24 jam biasanya. Nah, sebenarnya semua synthesizer itu punya komponen yang sama. Cuma manufakturnya berbeda-beda dan cara-caranya berbeda. Tapi prinsipnya sama. Nah, yang pertama dia punya komputer. Semuanya diprogram di komputer sehingga setelah kita program dia bisa bekerja sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya reaction vessel. Seperti Anda lihat di sini, reaction vessel-nya ada 2. Jadi kita bisa melakukan 2 peptida sekaligus. Ya, jadi diatur komputer sekali 2 peptida. Ada juga mesin yang bisa melakukan 16 peptida sekaligus. Jadi itu karena bisa diatur dengan komputer. Dan kemudian amino asidnya biasanya kita masukkan ke cartridge ya. Nah, cartridge ini ada label barcode-nya dan dimasukkan di sini. Di sini ada di dalam ini ada ring dari amino asid. Ya, jadi kita bisa mensintesa 40 amino asid, 50 amino asid, semua amino asidnya sudah ditaruh secara otomatis di dalam ini. Ada lubang di sini yang kita masukin cartridge-nya. Dan kemudian ada yang solvent DMF untuk solvent reaksi dan juga ada solvent untuk washing. Dan semua reagen-reagen deblocking, reagen activation, dan washing juga ada di sini. Jadi semuanya, jadi Anda kalau misalnya sudah melakukan programming, sequence apa, dan hasil akhirnya apa, apakah ada fmog-nya dipotong atau tidak, segala macam, kita sudah program di sini. Setelah say go, dia langsung bekerja sendiri. Makanya sekarang saat ini kita bisa melakukan peptide synthesis dengan gampang karena ada automated peptide synthesizer. Oke. Tapi bagaimana kalau kita nggak punya automated peptide synthesizer? Kan mahal ya. Ini mesin sekitar 80.000 ke atas. Ya, ada juga yang lebih murah ya. Mesin ini sekitar $80.000 ke atas. Kita bisa melakukan dengan manual ya, dengan menggunakan alat ini. Waktu saya mula-mula bekerja belum punya dana yang besar, saya melakukan ini sendiri. Menggunakan reaction vessel, dan malah saya pergi ke glass blower, mereka yang membuat alat ini. Sekarang kita bisa beli alat ini di sini. Bagaimana caranya memanipulasi reaksi? Kita bisa beli shaker ini, dan semua solution untuk washing kita menggunakan nitrogen pressure untuk atau water vacuum untuk fluid management. Jadi bukan berarti kita tidak punya peptide synthesizer, kita tidak bisa melakukan solid phase. Kita bisa melakukan solid phase dengan menggunakan alat-alat sederhana. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya uang beli ini shaker? Ya, kita gunakan nitrogen gas untuk bubbling. Jadi bubbling itu bisa mengagitasi reaksi dari resin dengan senyawa-senyawa kita. Jadi saya juga melakukan demikian. Terkadang kita gunakan nitrogen bubble,
Tetapi kita tidak boleh menggunakan air, ya, karena apa? Amino asid kita bisa seperti kalau punya methionine bisa teroksidasi. Jadi kita harus melakukannya dengan nitrogen bubbling. Oke, kalau jadi nitrogen pressure. Oke, jadi bagaimana sebenarnya prinsipnya ya simple. Prinsipnya simple. Ini ada mesin itu punya reaction vessel, ada 1, 2, 3, tergantung mesinnya, dan kita mempunyai activator chamber dan mempunyai concentrator chamber. Jadi kalau misalnya kita menggunakan zaman dulu kita menggunakan DCC ya untuk aktivasi, kita aktivasi amino acid setengah DCC sehingga kita mempunyai anhydride. Itu untuk reaksi pertama. Setelah diaktifasi dipindahkan ke sini ke concentrator karena ada terjadi DCU here. DCU itu adalah solid sehingga bisa dicuci. Setelah di sini kita konsentrasikan volumenya dan kita kirim ke sini dan reaction vessel-nya ini tervortex ya. Kemudian kita lakukan washing, kemudian amino acid kedua dan seterusnya. Nah, itulah prinsipnya dan semua mesin itu prinsipnya menggunakan nitrogen pressure. Jadi kalau Anda melihat peptide synthesizer itu ya seperti yang ya, gambar saya tadi, itu sebenarnya kita punya nitrogen tank. Semuanya melakukan pressure sehingga kita juga bisa melakukan demikian dengan secara manual menggunakan nitrogen pressure. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah mengagitasi resin dengan magnetic stirrer. Kenapa? Karena magnetic stirrer bisa menggrind ya beads manik-manik tersebut menjadi kecil, jadi tidak bisa losing product ya. Jadi karena polystyrene itu sangat fragile, kita tidak bisa menggunakan magnetic stirrer. Jadi harus menggunakan shaker atau menggunakan nitrogen sebagai agitator. Ya, jadi proses ini yang dilakukan. Kalau bulk chemistry diproteksi dengan TFA 50%, kemudian kita karena TFA itu membentuk salt dari TFA, setelah washing dengan DCM, dichloromethane, kita neutralisasi supaya nitrogen terbuka, tidak menjadi salt lagi, sehingga ini diisopropylamine, etilamine, kemudian di wash, kita menggunakan dichloromethane atau DMF, kemudian melakukan coupling dengan dichloromethane atau DMF, dan extensive washing dan kembali prosesnya. Jadi hanya berulang kali demikian. Ya, jadi sangat gampang dan efisien. Nah, ini saya berikan slides. Nanti saya share slide ini supaya masing-masing bisa punya data. Ini biasanya abreviasi dari semua senyawa-senyawa atau protecting group yang digunakan di peptide synthesizer, peptide synthesis, solid phase peptide synthesis. Oke. Nah, bagaimana prinsipnya dengan bulk chemistry? So kalau bulk chemistry ini biasanya ada resin, ya kita punya resin, dan resin ini punya bond ini yang bisa dipotong dengan acid, dengan strong acid. Dan juga side chain protecting groupnya bisa dipotong dengan strong acid seperti HF atau TMSFA. Dan the protecting group ini bisa dipotong dengan weaker acid seperti TFA. Jadi di protection pertama adalah pemotongan bulk ini membuka nitrogen dari amino acid. Kemudian kita aktivasi bulk amino acid sehingga bisa coupling. Nah, waktu setelah itu kan excess reagent yang ada bisa dihilangkan, di wash. Nah, kalau biasanya karena kita menggunakan excess dari activated agent ini, sehingga coupling ini terjadi sekitar 99.9%. Setelah itu kita ulang setelah beberapa kali, setelah
setelah kita puas dengan amino acid kita bisa potong boxnya atau tidak usah dipotong karena HS juga akan memotong itu. Kita menggunakan hydrogen fluoride atau strong acid seperti MSA. Oke. Oops. Nah, bagaimana dengan FMOC chemistry? Nah, FMOC chemistry itu menggunakan agak berbeda. Kita bisa memotong bond ini dengan resin dengan weak acid like TFA. Dan juga bisa memotong side chain protecting group kayak T-butyl dengan weak acid. Kalau kita kasih benzil di sini tidak akan dipotong oleh weak acid. Tetapi pemotongan protecting group ini dengan weak base. Oke. Jadi semua reaksi tidak menggunakan acid tapi menggunakan base. Nah, untuk diproteksi kita menggunakan piperidin karena piperidin itu bisa memotong FMOC sehingga amino grupnya terbuka. Oke. Nah, kemudian kita aktivasi amino acid kedua yang kita mau coupling dengan activator setelah dengan excess atau berlebihan, biasanya 4 kali. Nah, kita coupling, setelah coupling terjadi kita wash dan kita repeat kembali reaksi. Sama seperti FMOC, seperti BOC. Tetapi biasanya kalau FMOC kalau kita mau N-terminus terbuka, kita harus potong dulu ini FMOC protecting groupnya. Karena kita akan cleave dengan 50% TFA atau 100% TFA. Sehingga kalau kita off-MOC-nya tidak dipotong, maka masih ada FMOC di sini. Jadi kita clip dengan acid sehingga semua side chain-nya juga terpotong karena T-butyl side chain itu labile dengan TFA. Nah, begitulah prinsipnya dua ini. Sangat simple, tetapi penemuan ini sangat berguna karena banyak peptida yang bisa dilakukan untuk menjadi bahan obat atau mengerti mekanisme biologi. Oke, classically kita menggunakan DCC. Oke. Carbodiamide, dicyclohexyl carbodiamide. Ini yang namanya DCC. Nah, bagaimana DCC bereaksi? Kalau kita kasih DCC itu 1-to-1, ya, maka carboxylic acid ini akan diaktifasi karena carboxylic acid ini akan attack atau menyerang karbon ini yang sangat elektrofilik dan bond ini akan pick up proton, mengambil proton sehingga terjadi hasil acyluria. Ya. Hasil acyluria ini sangat aktif, membuat carbonyl group ini sangat elektrofilik sehingga kalau ada amino group dari peptida resin, ini resin tersebut atau manik-manik, ini nitrogennya akan meng-attack here dan bond ini akan goes to here and it pick up proton and makes a new DCU. Jadi kita sudah mengkonjugasi amino acid pertama ke resin. Nah, hasil sampingan adalah dicyclohexylurea. Biasanya molekul ini insoluble di dichloromethane sehingga kita bisa filter atau kita bisa hilangkan dengan DMF. Nah, side reaction juga adalah diacylurea group. Cara kedua adalah menggunakan anhydride. Nah, kalau menggunakan anhydride adalah dengan amino acid ini akan diaktifasi dengan DCC, tetapi ekuivalen DCC hanya setengah. Sehingga kita hanya membentuk DCU setengah ekuivalen dan membentuk anhydride. Karena anhydride itu sangat aktif, maka amino group bisa attack here sehingga terjadi penghubungan amino acid pembentukan peptida. Oke, sama seperti solution phase. Tetapi kalau proses ini sangat membuat living group ini sangat aktif seperti
seperti anhydride atau maka ada kemungkinan terjadi rasimisasi karena basic group can pick up this proton and form this oxazole ozone, dan sehingga membuat proton ini sangat asidik sehingga bisa diekstraksi oleh base membuat negative charge. Kalau ada negative charge ini sangat stable. Waktu reprotonasi akan terjadi racemization sehingga Anda mempunyai 50% L-amino acid dan 50% D-amino acid. Sehingga ini tidak diinginkan. Jadi waktu menggunakan DCC atau anhydride, terkadang kita lihat saat-saat tertentu ada racemizasi karena terlalu aktif. Sehingga banyak penemuan baru untuk menggunakan good activating agent, yang salah satunya adalah menggunakan hydroxybenzotriazole. Ini yang namanya hydroxybenzotriazole. Biasanya kita coupling, kita aktivasi carboxylic acidnya dengan mixture DCC dengan hydroxybenzotriazole sehingga carboxylic acidnya teraktivasi dengan hydroxybenzotriazole ester. Ya. Nah, akhir-akhirnya dibentuklah activation reagent namanya H2 dan HBTU. Nah, ini bisa dilihat mekanismenya. Saya tidak bisa, kayaknya waktu sangat terbatas. Kita bisa lihat mekanismenya here, bagaimana H2 atau HBTU teraktivasi. Jadi ini carboxylic acid, amino acid Anda bisa mengattack here, membentuk intermediate ini. Setelah intermediate, karena intermediate ini sangat aktif, HBTU equivalennya, ini HBTU, and this is H2 here. HBTU equivalent akan mengattack this carboxylic acid sehingga terjadilah activated amino acid. Activated amino acid ini sangat stable dan tidak terlalu aktif sehingga tidak bisa membuat racemization, kayak azlactone yang saya tunjukkan di slide sebelumnya. Dan dengan ini maka amino group yang terikat di resin bisa mengattack dan membuat peptida. Jadi ini sangat standar. Semua kebanyakan peptide synthesizer menggunakan HBTU atau HATU activation reagent karena sudah terbukti dia agak soft dan tidak ada racemizasi. Nah, polystyrene ini memang ada karakteristiknya. Kita bisa lihat di sini beda solvent, ya, beda pelarut, punya beda swelling. Kenapa swelling ini penting? Karena swelling itu apa ya? Pembengkakan resin itu perlu karena reaksi perlu masuk ke jaringan-jaringan resin. Jadi makin besar makin bagus. Sehingga waktu pertama-tama kita menggunakan DCM atau diclomethane, tapi kebanyakan synthesizer menggunakan DMF karena kita lihat pembengkakan resin sangat besar dengan menggunakan DMF. Ini couplings beberapa amino acid dan kita kelihatan pembangunan peptida dengan peningkatan gram peptida per gram resin. Jadi kita lihat ada efek dari solvent. Bukan berarti diclomethane tidak bagus digunakan, tetapi kayaknya DMF itu lebih baik karena pembengkakan resin. Nah, bagaimana mekanisme deproteksi? Kita akan deproteksi bulk, right? Jadi kita mula-mula berbicara coupling, kemudian berbicara deprotection. Nah, kalau bulk itu diproteksinya dengan HF, mekanismenya jadi this is oksigen dari carbamate dari bulk group mengabsorb this proton, kemudian terjadi collapse dari T-butyl ini menjadi T-butyl carbocation, oke, dan membentuk formamic acid here yang tidak
stabil sehingga dia bisa membentuk CO2 karena adanya attack dari disproton, membentuk CO2 dan amino group. Oke. Jadi produknya adalah carbon dioxide dan dibutyl-cation. Jadi saya mau bicara sedikit tentang scavenger. Waktu mengklip ini memang tidak apa-apa sewaktu mengklip back protecting group dari amino group. Tetapi waktu mengklip side chain dibutyl protecting group juga akan membentuk dibutyl cation. Sehingga waktu cleavage dari resin biasanya kita menggunakan scavenger. Sehingga kita harus scavenge dibutyl cation ini. Kalau tidak, dibutyl cation ini bisa bereaksi kembali dengan peptida Anda, side chain like aromatic group like tyrosine. Sehingga peptida Anda termodifikasi oleh dibutyl cation. Nanti kita bicarakan hal ini tentang scavenger. Waktu waktu cleavage dari peptida dari resin. Bagaimana FMOC diproteksi? FMOC terproteksi dengan piperidin, ya, dengan piperidin sehingga piperidin itu kan basic, ya, secondary base. Karena proton ini sangat acidic, ya, kita bisa menstabilisasi negative charge, kita bisa mengekstraksi proton ini sehingga membuat carbon ion. Nah, carbon ion ini bereaksi untuk memotong bond ini, dan kita bisa lihat Anda akan membentuk CO2, carbon dioxide, dan amino group, dan membentuk disulfin. Nah, fulvane ini sangat reaktif, lihat konjugasi ini, sehingga nitrogen ini bisa mengattack membentuk side product. Nah, inilah side product dari FMOC. Ya. Dan FMOC chemistry ini sangat populer biasanya untuk solid phase peptide synthesis. Sebenarnya resin itu terbuat dari apa? Resin itu terbuat dari polimer, copolymer styrene dan 1% diphenylbenzene untuk cross-linking. Jadi dia semua biasanya terbuat dari polystyrene. Walaupun sekarang ada juga yang menggunakan glass beads, ada banyak resin. Ya, tergantung fungsi dan apa yang Anda ingin lakukan dalam sintesa. Nah, biasanya saya menyarankan memulai dari yang basic aja dengan menggunakan polystyrene. Dan ini sudah banyak literatur dan foolproof. Nah, setelah itu polystyrene itu kita biasanya dimodifikasi dengan chloride, CH2-nya dimodifikasi. Itu yang namanya chloromethyl resin dari Merrifield. Merrifield itu yang saya bilang Profesor Merrifield mendapat Nobel Prize. Kemudian bisa juga dirubah menjadi hydroxymethyl atau aminomethyl. Nah, ini yang saya sebutkan linker tersebut. Pertama-tama saya bilang linker kan. Sehingga kita bisa memotong ini sehingga kita membuat carboxylic acid at the C-terminus, atau kita kalau membuat amida kita bisa menggunakan amida. Oke. Jadi ada beberapa resin yang populer. Kalau mau mensintesa bulk dengan bulk chemistry biasanya kita menggunakan palm resin. Menggunakan sehingga peptida kita akan C-terminalnya akan COH, right? Saya sudah bilang kita kan sebagai peptide chemist, ya saya menulis amino acid pertama N-terminus di sebelah kiri, C-terminus di sebelah kanan. Oke. Nah, biasanya itu palm resin ini diklip dengan HF gas, liquid HF yang kita kondensasi, atau juga kita bisa menggunakan TMSFA. Kalau kita mau mendapat peptida di mana C-terminusnya itu tidak carboxylic acid, tetapi capping namanya dengan amidasi CONH2, maka kita menggunakan MDHA resin ini. Sehingga kita membangun peptida kita dengan mulai dari C-terminus dengan menghubungkan dengan menggunakan peptida bond. Dan kemudian ini akan dipotong sehingga hasilnya CONH2. Kenapa
kenapa orang mau menggunakan CONH itu tidak COOH? Karena banyak diketahui bahwasanya COH amid peptide dengan COH itu kalau di plasma, karena untuk in vivo ya, di plasma dia banyak peptidases ya, endopeptidases yang bisa memotong C-terminus sehingga biasanya tidak stabil. Untuk meninggikan plasma stability, maka banyak orang mengcapping C-terminus dengan carboxylic acid. Dari carboxylic acid menjadi amide C-terminus. Dan di N-terminus juga banyak diasetilasi karena kalau Anda lihat banyak paper diasetilasi karena dia pengen membuat peptida tersebut lebih stable. Oke. Nah, kalau kita tidak mau menggunakan BOC, kita menggunakan FMOC, kita menggunakan yang namanya Wang resin. Karena Wang resin ini kalau kita bangun peptida di sini, kita bisa memotongnya dengan TFA tanpa menggunakan HF. Oke. Kita potong di sini dengan TFA. Karena HF itu tidak bisa, itu sangat-sangat toksik ya, sangat-sangat toksik, bisa mengganggu nerve Anda, saraf ya. Kalau bisa terjadi kena di tangan atau menghirup, itu sangat bahaya. Jadi banyak sekarang untuk menggunakan BOC, people menggunakan TMSFA. Oke. Kalau mau menggunakan C-terminalnya amidated, kita juga bisa menggunakan ring amide resin. Oke. Jadi inilah yang populer, tapi banyak lagi ada resin-resin Anda bisa search sendiri yang bisa digunakan. Oke. Nah, biasanya kita bisa bicarakan palm resin ya. Resin ini kita modifikasi menjadi ada linker. Setelah ada linker, ada OH group, kemudian kita aktifasi amino asid kita coupling di sini. Nah, karena adanya ini makanya kalau kita inkubasi dengan strong acid bisa dipotong di sini. Oke. Nah, biasanya kita bisa beli resin yang ada amino resin. Nah, kita konjugasi amino asid pertama, ini kita lakukan di solution, dan kita bisa konjugasi ke resin ini, kalau mau murah. Tapi kalau sudah punya dana yang cukup, kenapa tidak beli resin yang sudah ada amino asid pertama? Jadi, bisa buat sendiri atau bisa membangun peptida sendiri atau resin sendiri. Kalau MBHA resin itu juga demikian, kita bisa membangun amino asid pertama di situ dan membangun peptida dengan MBHA resin untuk amidated peptide. Ini saya menunjukkan peptide loading ya dari polystyrene menggunakan 2 solvent. Kita lihat pembengkakan dari resin tersebut menggunakan, kenapa DMF sangat populer dibandingkan dengan dichloromethane. Oke. Jadi kita lihat di sini pengembangan pembengkakan resin lebih baik waktu membangun peptida. Nah, ini kita lihat efek dari coupling reagent dan solvent. Kita lihat di sini setelah diketahui bahwasanya DCC itu sangat aktif, maka digunakan DCC HOBT. Ternyata DCC HOBT itu lebih baik daripada DCC alone, dan juga kita lihat bahwasanya DMF itu lebih cepat bereaksi dari dichloromethane dan DCC HOBT. Jadi ada efek dari coupling reagent dan juga ada efek dari solvent. Biasanya di sini seperti yang saya sebutkan kita menggunakan HATU, walaupun HATU mahal, tetapi kalau tidak punya dana yang cukup, kita bisa saja menggunakan DCC HOBT
menggunakan resin, dan resin kita bisa bangun sendiri, kita beli dasar resin dan bangun sendiri. Nah, itu saja suggestion untuk supaya ekonomik. Nah, kemudian loading dari peptida chain itu ada hubungannya dengan efisiensi dan lama coupling reaction. Jadi kalau resin kita itu kita penuhi dengan banyak peptida, makin sukar membangun peptida. Ini table yang menunjukkan itu. Jadi kita tidak biasanya kalau Anda membeli resin itu dia bilang berapa loadingnya. Ya, kalau Anda mau loadingnya berapa persen per resin, berapa mol per gram resin. Jadi kalau Anda mau mensintesa peptida yang pendek dan mau menghasilkan hasil yang tinggi, it's okay to have high loading, bisa menggunakan high loading. Tetapi kalau Anda mau membangun peptida yang panjang, seperti 30 amino acid, 20 amino acid, disarankan tidak menggunakan high loading resin. Maksudnya peptida yang dibangun tidak terlalu banyak per gram resin. Kenapa? Karena waktu membangun peptida ini, sewaktu peptida membengkak, memperpanjang, peptida ini bisa folded, bisa folded itu ya, membuat secondary structure sehingga balik lagi gitu, tidak ke Solson, jadi balik lagi berhubungan dengan peptida sendiri. Sehingga terjadi bulkiness, crowded, jadi amino grupnya yang tadinya aktif, tidak aktif, sehingga coupling berikutnya tidak efisien, sehingga senyawa yang Anda isolasi itu banyak produk-produk yang Anda tidak inginkan, ada deletion, ada macam-macam, sehingga HPLC-nya sangat kotor gitu. Jadi sangat sukar mendapat peptida yang bersih. Sehingga untuk membangun amino acid yang panjang, maka loadingnya harus rendah. Oke. Nah ini dan ada juga dalam cycle, dalam proses deprotection and coupling, dalam proses deprotection, terkadang peptida kita bisa hilang. Jadi jangan terlalu agresif. Kadang-kadang kita lakukan decoupling berjam-jam gitu. Peptida kita bisa terpotong dari resin sehingga waktu kita washing hilang senyawa kita. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan reagent kita gitu. Jadi tidak terlalu agresif dan just right, I guess. Ini kelihatan, ini adalah efek chain length dengan synthetic efficiency, sudah saya sebutkan, makin panjang peptidanya makin tidak efisien, sehingga makanya kita perlu menggunakan loading yang tepat. Ya, makin panjang peptida yang kita mau buat, kita harus menggunakan resin yang loadingnya lebih rendah. Jadi kalau kita membangun resin sendiri, hati-hati tidak membangun terlalu agresif sehingga loading terlalu tinggi. Nah, loading itu bisa dianalisa dengan ninhydrin reaction. Karena ninhydrin itu colorimetric, right? Jadi kita bisa analisa berapa loading dari peptida kita. Loading dari resin kita, sorry. Nah, waktu membangun peptida, kita juga bisa terjadi deletion, ya, terjadi deletion sehingga kita mendapat peptida yang tidak diinginkan. Ini mungkin slide saya yang terakhir dan kita bisa tanya jawab 10 menit karena saya ada meeting lagi pada jam berikutnya. Oke, ini akan terjadi di resin sewaktu kita memotong bulk group misalnya, sehingga terjadi amino group here. Sewaktu kita neutralisasi dengan base like DEA, diisopropylethylamine, akan terjadi reaksi ini. Kalau terjadi reaksi ini, maka waktu kita mengcoupling senyawa berikutnya, maka terjadi deletion. Sehingga kita
waktu diproteksi kita mendapat peptida yang kita inginkan, A1, A2, A3, tetapi ada deletion di sini. Tidak ada A3. Nah, kalau kita sambung ini berarti ada sequence ini adalah A1, A2, tidak ada A3. Kalau ini dibuka lagi ada A4 sehingga terjadi deletion peptida. Sehingga senyawa Anda itu tidak pure walaupun couplingnya hampir 100% semua, tetapi terjadi deletion. Jadi peptida Anda tadinya 24 amino acid misalnya, berarti ada kemungkinan ada yang 23 amino acid terjadi ada deletion, ada yang 22. Sehingga waktu Anda purifikasi agak sukar karena terlalu banyak deletion yang terjadi. Jadi ini yang terakhir juga ada terjadinya transfer dari TFA karena terlalu agresif terkadang, maka tadinya amino group yang terbuka jadi tertutup sehingga allele Anda menjadi sangat rendah. Jadi setiap step jadi rendah. Sampai di sini dulu, nanti minggu depan kita berbicara dengan bagaimana setelah selesai ini, bagaimana memotong peptida dari resin dan apa yang harus diperhatikan cleavage dalam ini, apa yang side reaction yang terjadi. Kemudian yang ketiga nanti akan kita bicarakan tentang bagaimana menganalisa peptida ini dan bagaimana menganalisa konformasi kalau ada waktu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Prof. Teruna yang sudah menyajikan kuliahnya dengan sangat bermanfaat. Mungkin sesi berikutnya ada pertanyaan dari chat box ini dari Ibu Nuril Asari. Ya. Terima kasih Pak Taruna untuk pemilihan H2 atau HBTU. Adakah suatu syarat kapan menggunakan HBTU dan H2 dan apa keunggulan dari masing-masing? So masing-masing sebenarnya saya menggunakan, saya tidak belakangan ini H2 yang banyak digunakan di synthesizer. Tapi sebenarnya tidak begitu banyak beda. Dan juga waktu zaman, karena H2 dan HBTU itu sangat mahal ya. Sangat mahal. Saya kadang-kadang tidak menggunakannya. Saya waktu zaman-zaman mula-mula sintesa saya menggunakan DCC dan HOBT saja karena lebih murah dan tetap efisien. Nah, kalau Anda hati-hati, kalau Anda menggunakan manual, Anda hati-hati bisa mencek actually apakah semua amino group tercoupling. Nah, kita bisa menggunakan DCC HOBT karena murah. Nah, H2 itu sangat efisien dan sangat reaktif dan HBTU saya nggak tahu bedanya ya. Waktu peptide synthesizer saya yang sebelumnya menggunakan HBTU, yang baru ini menggunakan H2. Saya kurang tahu bedanya. Ya, kayaknya is so active anyway, so doesn't matter. Tergantung dana Anda berapa banyak mau mau gunakan yang mahal atau menggunakan murah. Baik, terima kasih. Bagaimana bolehlah? Sudah cukup ya. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua adalah dari Saudara Jelang. Terima kasih Prof atas ilmunya. Izin bertanya Prof, dalam proses sintesis peptida, apa saja yang dapat terjadi jika reaksi digunakan dalam kondisi udara bebas selain oksidasi sustain? Dan juga apa saja yang bisa terjadi jika digunakan pelarut kering? Berikutnya, pertanyaan yang berikutnya ini masih dari Jelang juga ya. Jadi di sini dalam proses sintesis peptida apa saja yang dapat terjadi jika reaksi digunakan dalam sama. Ya. Jadi dua pertanyaannya. Satu yang saya jawab cepat aja. Biasanya kita menggunakan solvent semua kering. Kalau bisa kering. Ya. DMF dan dichloromethane. Kemudian dengan menggunakan air,
biasanya like methionine get oxidized, tryptophan get oxidized, even tyrosine bisa oxidized. Jadi biasanya it's not recommended, tidak direkomendasi menggunakan air. Reaksi lain yang saya tahu, histidine, ya, if you have a singlet oxygen, ada lampu aja, lampu dengan air, dengan udara, ya, bisa membentuk singlet oxygen. Singlet oxygen bisa bereaksi dengan histidine. Histidine bisa berubah menjadi asparagine. Ya, so tidak direkomendasi. Nitrogen is recommended under nitrogen. Semua reaksi under nitrogen. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang ketiga dari Bapak Ahmad Zainuddin. Pertanyaannya, adakah persamaan matematis yang menghubungkan loading resin dengan jumlah residu asam amino yang akan dibentuk menjadi peptida? Persamaan matematis. I don't know. I need, kalau bisa bicara sendiri. I don't know what the question is. Mungkin bisa bicara langsung, maksudnya bagaimana? Halo, kepada. Ya, baik, terima kasih Bu Ika. Ya. Begini Profesor Taruna, kan tadi Profesor mengatakan bahwa loading resin itu sangat menentukan, ya, berapa jumlah loading resin agar supaya pembentukan peptidanya adalah efisien. Oh, I see. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada, itu trial and error, Pak. Trial and error. Jadi biasanya pernah dilakukan seperti table yang saya tunjukkan. Itu kalau loadingnya terlalu tinggi, kemungkinan, ya kita tahu peptida bisa punya structure kan, jadi tergantung amino acid sequence. Jadi misalnya kalau ada punya proline residu itu kan bisa membentuk gamma turn atau beta turn, sehingga kita membangun peptida lurus begini, ada proline, dia belok balik begini, sehingga terjadi hydrogen bonding antara peptida sendiri. Nah, terkadang peptida ini akan mendekati permukaan resin sehingga coupling Anda tidak efisien. Nah, apakah ada hubungan matematis? I don't know. Biasanya kita melakukan dengan pengalaman trial and error, ya, makin rendah loading, makin gampang memproduksi. Nah, terkadang ada peptida sequence yang tidak bisa disintesa dengan solid phase karena setiap menemukan tertentu, karena sequence tertentu berhenti. Yes, it's many factors, ya, factor structure, factor sequence, factors loading, sehingga yang paling safe itu you do a lower lane. Jadi bukan berarti setiap peptida akan bisa disintesa. Yeah. We found sometimes it stop, it won't work, nggak bisa terjadi. Baik, terus masih ada pertanyaannya, masih dari 2 orang lagi, bagaimana? Apakah silakan ya. Ya, dari Pak Agung, mungkin kalau bisa langsung bertanya ke Prof. Taruna, bisa lebih jelas, bisa apa? Baik, terima kasih. Ya, Pak Agung. Sahabat Prof. Taruna, pertanyaan saya, ketika suatu peptida dalam hal ini ikatan ester diikat dalam peptida linear, pada saat deproteksi epok dengan piperidin sering kita dapati pembentukan diketopiperazin sebagai hasil sampingnya. Bagaimana strategi Prof. Taruna dalam mengatasi DKP ini? Ya, jadi biasanya kita harus hati-hati dengan time of reaction, ya. Terkadang kita terlalu agresif, kita bilang, oh ya, kita lakukan reaksi berjam-jam. Nah, itu yang bisa menggunakan side reaction. Karena tergantung sequence. Nah, misalnya kayak amino acid residue seperti asparagine, for example.
Nah, asparagine itu bisa terjadi side reaction seperti migration ya dalam basic condition terbentuk cyclic image sehingga terjadi isoaspartic. Jadi kita harus hati-hati karena piperidin itu sangat aktif. FMOC itu sangat labile di piperidin. Kita tidak perlu berjam-jam melakukannya. Ya, just singkat saja. Nah, terkadang kita pikir, oh makin lama makin bagus. It's not true. You have to be efficient. You have to be on time. Ya. Jadi, makanya side reaction biasanya terjadi karena itu. Dan remember, misalnya fulfin yang diproduksi dari FMOC, right? You can see those fulfin reaction. Itu sangat reaktif. Kalau Anda punya N-terminus yang terbuka, bisa konjugasi dengan fulfin, maka pembangunan peptida Anda stop because N-terminus capped dengan fulfin. Jadi harus hati-hati dan melakukan setelah decoupling waktu yang optimal, washing right away. Jangan biarin, ya, jangan dibiarin di solution. Oh ya, it's okay. No. Time is important. Kinetic is important. Ya. Baik. Terima kasih, Prof. Silakan. Ya. Terima kasih, Bu Ika. Sama-sama. Baik, jangan malu-malu ya, jangan malu-malu. Kali dari Saudara Handi, silakan kalau mau langsung bertanya ke Prof. Teruna ya. Nggak ada atau saya bacakan. Terima kasih Prof atas presentasinya. Izin bertanya, adakah saran atau tahapan yang perlu diperhatikan ketika menyintesis suatu rantai peptida untuk menghindari terjadinya deletion pada rantai peptida? Terima kasih. Ya, terkadang biasanya kinetik ya, seperti yang lain-lain juga. Jangan terlalu agresif, ikutin resepi dan timing. Kalau perlu dianalisa. Nah, terkadang memang kita tidak di luar karena sequence tertentu itu di luar kontrol kita gitu. Tetapi kalau kita melakukan reaksi harus diperhatikan timing. Timing itu sangat penting. Makanya peptide synthesizer itu sangat efisien karena timing decoupling setiap amino acid dan coupling setiap amino acid itu sudah dimasukkan ke program. Sehingga kita manusia tidak lagi ada hubungannya, sudah ada di situ karena sudah secara trial and error sudah di research. Kalau melakukan misalnya coupling, misalnya Anda coupling Lu dengan Lu karena itu sangat crowded, perlu lama. Tetapi kita tidak mau melakukan lama coupling, kita lakukan double coupling. Apa itu maksudnya double coupling? Kita coupling pertama dengan waktu tertentu, kita wash, kita coupling lagi tanpa di protection. Sehingga misalnya coupling pertama hanya 95%, coupling kedua menjadi 99,8%, sehingga setelah diproteksi kita tidak ada deletion. Nah, ada juga caranya untuk menghilangkan deletion, tetapi kadang-kadang it's out of our control. Tetapi perhatikan timing lah. Timing itu sangat penting dan konsentrasi dari reagent Anda. Ya, ikutin konsentrasi yang sudah ada gitu. Hopefully yes, okay. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan dari hadirin yang lain. Ya, jadi kalau saya yang biasanya terjadi nih ya, saya mau tambah sedikit. Yang terjadi itu saya sendiri melakukan waktu masih muda itu saya mau melakukan reaksi, tetapi saya harus pulang. Biarinlah sampai besok. Sebaiknya berhenti aja. Berhenti. Lakukan besok dan perhatikan. Jadi memperhatikan reaksi kita itu sangat penting. Ya. Izin bertanya, Bu Ika. Ya, silakan. Ya, Prof. Teruna, terima kasih untuk kuliahnya. Saya tertarik dengan reaksi samping yang mungkin timbul dan istilahnya itu dikatakan telah terjadi agregasi. Ya, saya melihat dalam beberapa reaksi yang dilakukan
produk yang dihasilkan itu yield-nya rendah. Dan di HPLC Analytic itu seperti tampak ada kayak puncak lebar besar tapi sangat non-polar gitu ya dengan C18. Nah itu terkadang juga tidak tahu gitu kenapa itu terjadi. Apakah mungkin semata-mata dari hidrofobisitas dari rantai yang sedang kita sintesis gitu atau seperti apa, dan mungkin Prof. Taruna kalau ada saran untuk mengatasi problematika agregasi selama proses sintesis. Terima kasih. Iya, yeah, ya agregasi tergantung sequence ya. Dan saya sebutkan terkadang saya punya peptida hanya sequence-nya ADTPPV, tapi kita rubah jadi kan simple ya. Tapi kalau kita mau mensintesa itu terjadi agregasi dari peptida sehingga kami agak sukar purifikasi, sangat sukar karena sarannya adalah salah satu caranya waktu HPLC itu kita kasih high concentration of 30% acidic acid. Jadi waktu purifikasi nanti acidic acidnya keluar di solvent front dan kemudian peptidanya keluar belakangan. Tapi gradiennya harus hati-hati, harus solvent A jadi water supaya semua. Tapi terkadang bisa presipitasi juga di kolom the gut column. Jadi ini sangat dilematis ya kalau peptidanya sangat hidrofobik. Ya. Terima kasih. Salah satu lagi caranya bisa dicampur dengan DMF, baru diinjeksi ke HPLC. Nah, DMF-nya keluar pertama, dan kemudian peptida Anda. Itu harus ada balance lah waktu purifikasi, agak sukar memang. Apakah itu berarti si acetic acid ataupun DMF itu membantu gitu ya pemecahan? Ya, membantu agregat. Yes, betul. Terkadang kita buat DMSO juga, DMSO. Ya. Tapi DMSO terkadang terjadi presipitasi. Jadi biasanya DMF atau acidic acid. High acidic acid, 30%. Ya. Itu dilakukan ketika sebelum pemurnian ya, Prof ya? Sebelum pemurnian ya, waktu solubilisasi ya, waktu sebelum diinjeksi ke HPLC ya. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih Bu Rani. Masih ada enggak dari hadirin yang lain? Kalau masih ada, silakan. Kalau tidak, disimpan pertanyaannya. Minggu depan kita bisa. Sebelum ditutup, barangkali dari Prof. Sudrajat ada yang mau disampaikan, atau Prof. Iman sama Prof. Sudrajat, silahkan. Masih belum. Masih mute Pak. Pak Sudrajat mute. Oke. Terima kasih Bu Ika. Yang perlu saya sampaikan, terima kasih Prof. Taruna, ini sudah menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk yang kedua ya. Dan insya Allah besok kita bisa ketemu lagi ya. Yap. Besok ketemu dengan Pak Iman dan Ibu siapa? Sabarini ya. Ya. Oke, itu aja Prof. Taruna, terima kasih. Ya mudah-mudahan Prof. Taruna selalu sehat, termasuk juga keluarga di selalu sehat-sehat ya, dan mudah-mudahan ini ke depan Prof. Taruna bisa berkunjung ke Fakultas MIPA Unpad ya. Ya, saya pengen. Terima kasih. Ya, saya suka Bandung ya. Oke, di Bandung ya. Ya. Baiklah, dari Prof. Iman ada? Ya, kalau dari saya, selamat pagi Prof. Taruna. Malam. Mohon tadi agak terlambat saya masuknya karena memang ini ibadah puasa pertama ini. Mungkin ini juga berkurang partisipannya, ada sekitar 66 tadi ya. Agak berkurang dari yang pertemuan sebelumnya. Jadi ini perjalanan masih panjang Prof. Taruna. Untuk mata kuliah yang ini ada 2 kali lagi ya Bu Rani ya? Ya, 2. Ya, betul. 2 kali lagi untuk yang mekanisme molekular penyakit, berarti baru mulai besok ya. Ya tadi yang disampaikan oleh Prof. Ajat ya, doanya adalah Prof. Taruna tetap sehat. Amin. Untuk bisa berpartisipasi dalam kuliah yang ada di Departemen Kimia.
sekali lagi dari depan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi ke Prof. Taruna dan juga ke Prof. Fajat yang sudah juga mendukung kegiatan kuliah virtual lecture ini. Oke, jadi besok linknya kayaknya sama linknya. Iya. Kalau nggak salah ya. Oke, saya ketemu besok. Oke? Oke, ya. Terima kasih Prof. Taruna dan kepada saudara-saudara sekalian yang sudah berkenan hadir. Kami tutup perkuliahan ini. Sampai ketemu lagi pada minggu depan pada jam waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Taruna. Prof. Fajat. Oke, makasih. Hajat, hatur nuhun. Hapunten tadi langsung dimulai, Prof. Iya, mangga. Karena udah jam 8. Ini ada gangguan koneksi tadi agak susah masuk. Enggak tuh. Hatur nuhun. Mangga. Anjing Pak Iman ngiring. Bu Rani rekamannya nanti ya dengan daftar hadir. Iya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.